Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aprilia Isnain Koto, Farhan Maulana, Febri Naudi Putri Andini, Mika Yohana Bagariang, Nurul Baiti, dan Putman Dharma. Di sini kami akan membahas materi mengenai hubungan biaya, volume, dan laba. Adapun materi yang pertama yaitu analisis biaya, volume, dan laba yang akan dijelaskan oleh April. Kepada April dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, dan laba atau cost volume profit analysis merupakan suatu metode untuk menganalisis bagaimana pengaruh keputusan operasi dan pemasaran terhadap laba berdasarkan pemahaman atas hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Analisis hubungan biaya, volume, dan laba ini juga dapat mengatasi banyak isu lainnya seperti jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai impas, dampak pengurangan biaya terhadap titik impas, dan dampak kenaikan harga terhadap laba. Selain itu, analisis biaya, volume, dan laba memungkinkan para manajer untuk melakukan analisis sensitivitas dengan menguji dampak dari berbagai tingkat harga atau biaya terhadap laba. Next. Baiklah, sekian saja materi yang saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih April. Adapun materi yang selanjutnya yaitu margin kontribusi yang akan dijelaskan oleh Nurul Baiti. Kepada Nurul Baiti dipersilahkan. Baik, untuk margin kontribusi ini digunakan dalam melihat hubungan antara analisis biaya volume laba suatu perusahaan. Nah, margin kontribusi ini adalah perbedaan antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Ini menurut Shimamura pada tahun 2012. Margin kontribusi ini dapat digunakan untuk mengukur kenaikan laba operasi untuk setiap unit kenaikan penjualan. Semakin besar margin kontribusi yang diperoleh perusahaan dari setiap unit produk yang dijualnya, maka semakin cepat pula perusahaan menutup biaya tetapnya atau modal awalnya dan mencapai keuntungan yang diinginkan perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil margin kontribusi yang dihasilkan dari setiap unit produknya, maka semakin lama perusahaan menutup biaya tetapnya atau modal awalnya dan semakin lama juga mencapai keuntungan yang diinginkan. Nah, margin kontribusi ini dihitung dengan margin kontribusi ini dihitung dengan cara mengurangkan biaya variabel, baik untuk biaya produksi maupun non-produksi dari penjualan. Rumusnya bisa kita lihat pada slide di sini. P dikurang P sama dengan margin kontribusi. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Nurul Baiti. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu titik impas yang akan dijelaskan oleh Putman Dharma. Kepada Putman Dharma dipersilahkan. Oh, baiklah, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu titik impas. Titik impas atau break even point adalah jumlah penjualan output yang akan menyamakan pendapatan total dengan biaya total. Nah, keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan untuk mencapai target penjualan dan pengaruh secara langsung terhadap kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan akhir, yaitu memperoleh laba yang optimal gitu. Nah, cara untuk mengetahui volume penjualan minimal tersebut adalah dengan menggunakan analisis titik impas atau break even point. Teknik break-even point analysis atau cash volume profit analysis sering digunakan dalam menganalisis keuangan perusahaan. Model ini mencoba mencari dan menganalisis aspek hubungan antara besarnya investasi dan besarnya volume rupiah yang diperlukan untuk mencapai tingkat laba tertentu. Maksudnya ialah keadaan di mana tidak terdapat laba maupun rugi bersih, besarnya pendapatan dan beban adalah sama gitu. Titik impas bertujuan untuk mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan dari hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetap gitu. Nah, adapun unsur-unsur dalam analisis break even point ini antara lain ada laba, kelebihan yang diperoleh dari jumlah penerimaan penghasilan dikurang dengan jumlah biaya yang dikeluarkan atau penerimaan kotor perusahaan akibat dari penjualan barang-barang. Yang kedua ada biaya, yaitu jumlah uang yang dikeluarkan atau dapat berbentuk hutang atau barang-barang dan jasa, semuanya diarahkan untuk kegiatan operasi perusahaan. Dan yang ketiga ada volume, jumlah barang yang diproduksi. Adapun metode analisis BP itu ada dua analisis. Yang pertama itu ada metode pendekatan grafik, yaitu salah satu pendekatan penentuan titik break-even point dengan menggambarkan unsur-unsur biaya yang menghasilkan ke dalam suatu gambar grafik. Dan kedua ada metode pendekatan matematik, yaitu bisa untuk menganalisis dari satu produk dan juga untuk multi produk gitu. Nah, mungkin itu pembahasan dari materi titik impas ini atau break-even point. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Dharma. Selanjutnya materi margin pengaman penjualan yang akan dijelaskan oleh Mika. Kepada Mika dipersilakan.
Baik, yang selanjutnya yaitu margin pengaman penjualan atau margin of safety. Margin pengaman penjualan adalah unit atau produk yang terjual untuk menghasilkan pendapatan yang melebihi volume impas. Margin pengaman penjualan digunakan untuk menentukan seberapa banyak penjualan yang akan kita lakukan sebelum perusahaan mengalami kerugian. Margin pengaman, dengan kata lain, margin pengaman penjualan ini dipandang sebagai tolak ukur risiko suatu perusahaan. Nah, untuk mengukur margin pengaman penjualan yaitu menggunakan rumus margin of safety sama dengan penjualan direncanakan dikurang penjualan BEP per penjualan direncanakan kali 100%. Dan yang harus diperhatikan yaitu semakin kecil margin pengaman penjualan, maka semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mika. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu perencanaan laba yang akan dijelaskan oleh Farhan Maulana. Kepada Farhan dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan laba. Perencanaan laba atau profit planning adalah pengembangan dari suatu rencana operasi guna mencapai cita-cita dan tujuan perusahaan. Suatu rencana laba atau anggaran menggambarkan perkiraan tingkat laba yang harus dicapai oleh manajemen. Perencanaan laba yang baik sangatlah sulit untuk dilakukan karena adanya kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi suatu bisnis. Kekuatan-kekuatan tersebut meliputi perubahan dalam teknologi, tindakan pesaing, ekonomi, demografi, selera dan pilihan pelanggan, perilaku sosial, serta faktor-faktor politik yang umumnya berada di luar kendali perusahaan dan arah perubahannya sulit untuk diprediksikan oleh perusahaan. Perencanaan laba dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu perencanaan laba jangka panjang. Rencana jangka panjang merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk membuat keputusan-keputusan secara sistematis dengan pengetahuan cukup yang memungkinkan mengenai dampak masa datang, mulai dari mengorganisasikan secara sistematis usaha yang diperlukan untuk melaksanakan suatu keputusan, serta mengukur hasil dari suatu keputusan. Rencana jangka panjang biasanya meliputi penjualan, pengeluaran modal, riset dan pengembangan, serta kebutuhan-kebutuhan pendanaan. Yang kedua yaitu perencanaan laba jangka pendek. Perencanaan laba jangka pendek dilaksanakan oleh manajemen dalam proses penyusunan anggaran yang dihadapkan pada pemilihan suatu alternatif tindakan yang harus dipertimbangkan dampaknya terhadap laba perusahaan. Pada pengambilan keputusan jangka pendek, manajemen memerlukan informasi akuntansi yang terdiri dari informasi pendapatan diferensial dan informasi biaya diferensial untuk mempertimbangkan berbagai dampak terhadap laba akibat dipilihnya suatu alternatif, yaitu dampak perubahan volume penjualan, harga jual, dan biaya terhadap laba perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Farhan. Kemudian ada pun contoh studi kasus yang akan dijelaskan oleh Putman Dharma. Kepada Putman Dharma dipersilakan. Terima kasih moderator untuk contoh kasus ini. Dapat kita lihat pada slide sekarang itu perusahaan pada umumnya mempunyai beberapa jenis produk, misalnya produk A, produk B, dan produk C. Masing-masing produk dapat diperhitung biaya variabel dan tetapnya, sehingga masing-masing produk dapat diketahui sumbangan labanya terhadap perusahaan. Dalam menghitung titik impas, harus dihitung terlebih dahulu bauran penjualan produknya, atau perbandingan volume penjualan antara satu produk dan produk lainnya. Bauran penjualan atau sales mix merupakan kombinasi relatif paling menguntungkan dari berbagai produk yang dijual perusahaan lebih dari satu lini produk atau menawarkan lebih dari satu jenis jasa. Penentuan bauran penjualan memungkinkan untuk mengkonveksi masalah multiproduk ke dalam format biaya volume laba produk tunggal dengan menggunakan perbandingan volume penjualan tersebut dapat dihitung BP perusahaan melalui rumus BP yang biasa. Next. Nah, pada contoh kasus yang selanjutnya yaitu analisis cost volume dan produk terhadap perubahan harga jual per unit. Perubahan harga jual akan mempengaruhi volume penjualan dan laba perusahaan. Contohnya jika perusahaan A atau kita buatlah di sini perusahaan sepatu berencana menaikkan harga dari 2.000 per unit menjadi 2.500. Jika volume penjualan tetap yaitu 140 unit, total biaya tetap 40.000, biaya variabel per unit 1.500, maka akan mempengaruhi laba dari 30.000 menjadi dapat kita lihat dari rumusnya tersebut dengan biaya dan volume penjualan tetap, adanya kenaikan harga jual sebanyak 25% akan berkaitan terhadap kenaikan laba sebesar 70.000 atau 2,33 kali lipat daripada harga sebelumnya yaitu 30.000 menjadi 100.000 gitu. Next. Nah, untuk contoh kasus selanjutnya yaitu analisis CVP terhadap perubahan volume penjualan. Perubahan volume penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan dan total biaya. Nah, untuk contohnya ini perusahaan menetapkan penjualan sebanyak 175 unit dengan harga jual tetap 2.000 per unit, total biaya tetap 40.000, biaya variabel per unit 1.500, maka akan mempengaruhi laba dan total biaya menjadi, nah di sini dapat kita lihat juga dari rumusnya, 2.000 dikali 175 sama dengan 40.000 ditambah 1.500 dikali 175 ditambah C gitu. Nah, 350.000 sama dengan 300
2.500 ditambah C sama dengan 350 dikurang 302.500, maka C didapatkan hasilnya 47.500. Dengan harga jual tetap, adanya kenaikan volume penjualan dari 140 menjadi 175 unit akan berkaitan terhadap kenaikan laba, yaitu 17.500 dari 30.000. Nah, di mana jika kita menambah unit dalam perusahaan, maka laba akan naik sebanyak 17.500 atau 58% gitu. Nah, mungkin itu penjelasan untuk studi kasusnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dharma. Kemudian hanya itu materi yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.